Kenapa burung walet tidak mau menginap di ruang inap? Dia lebih cenderung menginap hanya berada di area LNB saja atau di daerah roofing room yang ada twitternya di LNB. Tidak mau turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat waleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga saja tentunya dalam kondisi sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga kesehatan karena COVID-19 masih ada di mana-mana. Oke, sahabat walet, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang ada pertanyaan datangnya dari teman, yaitu dia menanyakan tentang RBW-nya yang burung waletnya selalu menempel di Twitter LNB dan menginap selama kurang lebih sampai 5 malam, tidak mau masuk-masuk ke ruangan nginap. Nah, pertanyaan ini merupakan kasus umum sebenarnya, di mana-mana sering terjadi. Dan insya Allah pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kasus tersebut. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang mempunyai kasus yang sama. Oke, seperti biasanya sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu tombol subscribe yang masih merah, karena ada teman-teman yang setiap kali membuka video saya dia tekan subscribe-nya itu, walaupun sudah warna abu-abu, tetap ditekan juga, akhirnya kembali merah. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video ini. Kenapa burung walet tidak mau menginap di ruang inap? Dia lebih cenderung menginap hanya berada di area LNB saja atau di daerah roofing room yang ada twitternya di LNB, tidak mau turun ke bawah. Jadi sahabat walet, sebenarnya begini, kasus seperti itu atau perilaku burung seperti itu adalah merupakan hal yang wajar, sangat wajar, dan menurut saya itu adalah awal yang baik sebenarnya, karena perilaku seperti itu merupakan salah satu proses adaptasi untuk menginap di RBW. Nah, pada umumnya burung walet yang menempel di Twitter bagian atas itu, yang biasanya di belakang LNB itu pada ngumpul situ bisa sampai 10 atau bahkan lebih, itu adalah anak-anak burung yang tertinggal pada sore hari. Jadi dia tidak bisa pulang dan dia tidak bisa masuk. Nah, akhirnya burung itu tertidur di situ. Dan ini hal yang baik sebenarnya. Artinya, secara logika, burung itu sudah suka kondisi di RBW itu. Jangan pernah merasa takut akan burung itu akan hilang. Menurut saya tidak. Karena setiap burung yang saya pelajari berdasarkan pengalaman saya yang di RBW saya, setiap burung yang nginap itu belum pernah ada lari. Jadi kalau dia berpindah, dia akan berpindah ke dalam, masuk ke dalam, dan langsung menginap di ruangan inap. Nah, ada teman dari daerah lain, itu ketika menemukan kasus seperti itu, dia langsung ambil tindakan dengan merubah void, suara tarik, dan lain-lain sebagainya. Padahal belum tentu kesalahannya di situ. Hal seperti itu jangan langsung bertindak sampai merubah kepada Twitter tarik, memperlebar daripada void atau bagaimana melakukan sekat. Ya belum tentu ke situ, biarkan aja dulu. Itu merupakan proses awal. Jadi permasalahan seperti itu merupakan permasalahan biasa saja dan tidak perlu takut. Dan saya yakin burung itu pasti akan menginap di RBW-nya. Yang penting sabar saja.
beberapa hal yang menyebabkan burung itu tidak mau turun ke bawah. Yang pertama tadi karena tahap adaptasi. Yang kedua, faktor lain adalah kemungkinan ruangan void itu gelap ke bawah atau suara tariknya tidak tepat. Penempatan daripada suara tarik itu tidak tepat, tidak pada posisi yang sebenarnya, posisi idealnya. Nah itu. Begitu juga daripada pencahayaannya. Kemungkinan pencahayaan ke bawah yang dipancarkan bias cahaya yang dari LMB ke bawah itu mungkin terlalu gelap. Akhirnya anak burung kesulitan untuk menjelajahi ruang void ke bawah dan selanjutnya masuk ke ruang inap. Ada beberapa tindakan yang saya lakukan ketika saya menemukan kasus itu di RBW saya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya menggunakan lampu. Saya pasangkan lampu di atas plafon daripada ruang putar itu, rumah monyet, yang diistilahkan orang itu rumah monyet. Itu saya pasang lampu LED. Jadi lampu LED itu memancarkan cahaya ke bawah sampai ke kolam, karena biasanya kan pada umumnya kita menggunakan kolam air di bawah void itu. Nah, jadi dengan adanya cahaya yang dipasang, maka anak burung itu yang datang malam, yang datangnya sore-sore itu tidak ketakutan untuk masuk karena ada panduan cahaya untuk masuk ke bawah. Itu salah satu langkah untuk memandu burung dengan cahaya. Nah, begitu juga kalau misalnya di bagian dalam sana, di bagian ruang produksi atau ruang inap itu terlalu gelap, langkah yang harus dilakukan adalah dengan melubangi, membuka satu ventilasi bagian tengah. Ya, mungkin di sekitar kurang lebih berdekatan dengan suara tarik yang kita pasang itu, yang bagian belakang. Dan usahakan mata kita tidak kontak langsung dengan benda-benda yang ada di luarnya. Artinya kita hanya memberi cahaya, membuka daripada ventilasi itu untuk memberikan sedikit cahaya remang-remang supaya burung yang berada di ruang void, di void itu melihat ke dalam, dia bisa menemukan cahaya itu terpandu dengan cahaya yang kita buka tadi. Karena cahaya sangat mempengaruhi dalam memandu daripada burung itu. Beda kalau burung-burung sudah tua, artinya sudah burung-burung berkoloni. Menggunakan sekat yang gelap pun dia tetap menelusuri. Tapi kalau anak burung, instingnya masih lemah. Dia tidak bisa masuk tanpa adanya panduan suara, begitu juga dengan panduan cahaya itu. Nah, ketika kita sudah melakukan beberapa hal tadi, saya yakin burung walet tadi itu yang masih menempel itu di belakang LMB itu pasti dia turun ke bawah. Nah, jadi semuanya butuh proses. Oke, sahabat waleters, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini, karena ya jarang sekali saya bikin video sebenarnya, karena selama ini kan selama COVID-19 ini saya jarang keluar. Nah, kebetulan kesempatan ini ada teman yang menanyakan tentang itu, dan juga saya lihat di beberapa grup itu memang itu kasus itu sudah banyak sekali itu yang menanyakan tentang itu. Makanya saya mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya saya jawab pertanyaan ini dalam bentuk video saja. Jadi bisa disaksikan oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan video ini memberikan manfaat buat teman-teman semua, terutama bagi pewalet pemula. Karena saya pernah merasakan itu ketika saya awal-awal terjun ke dunia walet, saya sangat kesusahan sekali. Apalagi pada saat itu jarang yang ingin membagikan ilmunya kepada petani, bahkan dirahasiakan. Memasuki RBW orang aja nggak bisa. Beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah enak. Kita tinggal membuka YouTube. YouTube itu banyak itu sekarang. Banyak sekali itu konten kreator yang tentang yang membahas tentang walet. Nah, di situ. Namun saran saya ketika menonton harus menggunakan filter di situ. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Harus dipilah-pilah mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kalau tidak suka ya nggak apa-apa.
dilewati aja, jangan dikomentari yang macam-macam. Kasihan YouTubernya. Nah, begitu juga video ini, kalau memang teman-teman pewalat suka dengan video ini, silakan di-subscribe di sini. Kalau tidak suka, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Insya Allah kita akan jumpa pada video-video berikutnya. Harapan saya semoga petani walet dimanapun Anda berada, terutama subscriber saya yang ada di seluruh Nusantara, begitu juga yang ada di Malaysia, Kamboja, dan lain sebagainya, itu harapan saya semoga sehat-sehat selalu dan sukses dalam mengelola RBW-nya. Oke, saya iri dengan ucapan salam satu hobi, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.